Kita di atas semua udah tahu semua ini kejadian, nggak bisa lari lu. Kejar lu sama Nikita Mirzani. Nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Hah? Lu jangan main-main. Ini persoalan bukan main. Ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun ini. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi tahu jangan main-main. Lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Ya. Padahal kata gue mah daripada lu cari pembelaan sana sini, mending lu kabur aja sana ke kota Saranjana, sana lo jadi ketua RT di sana. Kalian tahu nggak kota Saranjana? Bakalan jadi jin Saranjana aja lu, Fadel. Sekali lagi ya Fadel, ingat yang ngejar lu itu adalah Nikita Mirzani, bukan Pikachu. Jadi lu mau lari kemana aja pasti lu ketangkep. Makanya gue bilang dengerin saran gue, lu terjun ke dalam mobil tinja, pasti lu gak bakal dicari. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas pengacara Nikita Mirzani buka suara terkait saksi A kasus Loli dan Fadel ternyata anak aktor. Begini videonya. Kita di atas semua udah tahu semua ini kejadian, nggak bisa lari lu. Kejar lu sama Nikita Mirzani. Nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Hah? Lu jangan main-main. Ini persoalan bukan main. Ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun ini. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi tahu jangan main-main. Lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Ya. Saya yang mengetahui kejadian di bulan April, Bang, di mana Loli atau Laura baru pulang dari luar negeri. Dia bertempat tinggal di salah satu apartemen ada di Jakarta Selatan. Kejadiannya seperti ini. Oke, kamu mau membantu menegakkan kebenaran, apakah kau mau bersama-sama dengan kita memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur? Kalau kamu tidak keberatan, tolong saya dibantu, tolong Nikita dibantu, kamu untuk menjadi saksi. Nah, itu adalah saksi kejadian di bulan April. Saksi kejadian di bulan Juni sudah memberikan keterangan awal dengan data-data yang ada. Saksi di bulan Juni yang mengetahui di mana dia datang di suatu tempat, ada hal-hal yang luar biasa, itu datang dan memberikan keterangan. Ya, kita bersyukur. Alhamdulillah semua saksi itu dengan hati nurani ingin memberikan perlindungan kepada anak yang di bawah umur. Dia bersama saya datang. Saya ingin memberikan kesaksian. Seperti ini. Jadi itu proses berlanjut. Semuanya saya jelaskan kepada kita. Sehingga kalau di kita pada saat kira-kira kemarin tiba-tiba dia marah karena dia mengetahui, karena saat itu saya pertemukan dengan saksi. Ini saksinya. Mau mendengar kasihan, dia berkomunikasi dengan saksi, kaget, sehingga dia bilang kalau tidak ada hukum saya akan melakukan dengan cara tes. Itu bahasanya ini kita saat itu. Karena saya ketemukan, dia terima kasih dengan saksinya juga bilang saya berkewajiban, saya juga punya anak, saya harus bisa memberikan perlindungan kepada anak saya dan kepada anak-anak perempuan supaya kalau ada apa-apa itu jangan takut mencarikan keadilan buat anak-anak kita. Ini adalah pesan moral dari perkara ini, itu adalah kita jangan takut untuk mencari keadilan, kita jangan takut untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang anak-anak yang di bawah umur, anak-anak yang lucu, anak-anak yang mempunyai masa depan cemerlang yang akan datang. Seperti itu. Bang, artinya abang sendiri ketika banyak saksi yang dibawa, bang, artinya melihat saksi-saksi yang abang lihat dan dari sebelumnya abang sendiri gemes ya atau Nggak kuat. Saya geleng kepala. Jadi saya geleng kepala. Saya sama Niki, akhirnya Niki, saya nggak akan sampai
tahu aja semuanya, biar abang yang simpan semua itu peristiwa itu nggak apa-apa. Yang penting nih semua saksi ini saksi-saksi yang betul-betul mengetahui peristiwa itu. Jadi saksi yang berinteraksi, dia ada datang di sebuah apartemen bersama dengan Laura, cerita dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas setelah saya mengikuti kejadian dengan cerita para saksi yang kebetulan saya ajak komunikasi sebelum saya ajukan sebagai saksi, saya berkesimpulan dan akhirnya saya meminta supaya kita meminta perlindungan kepada lembaga saksi dan korban. Ya itulah, saya tidak perlu sampaikan ada apa, tapi penyidik pasti lebih tahu karena penyidik yang memeriksa. Saya kan berdasarkan komunikasi sehingga kami Niki juga minta supaya ada perlindungan kepada anaknya, jalan keluarnya kita meminta perlindungan kepada negara melalui lembaga saksi dan korban. Kasus ini perasaan seperti ada bus bom atau gimana gitu Bang, terharu? Ya, saya terpukul ya sebagai orang yang kenal ini anak dari kecil, terpukul. Sehingga pada saat dia bilang apa yang harus kita lakukan adalah mencarikan keadilan nih buat anak. Kita wajib melindungi dia dengan cara kita membuat laporan. Jadi apa yang dilakukan Niki itu adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada anaknya supaya anaknya terjaga dan terlindungi dengan adanya sebuah peristiwa yang sebelumnya. Kalau perubahan sikap Polri ini saat dia di luar negeri atau masih saat di luar Itu coba nanti ini kita ya, karena secara privasi saya banyak tidak tahu, karena pada saat saya dengar-dengar saya tidak pernah mau bertanya. Tapi kalau ada Niki besok, Anda tanyakan mulai kapan terjadi perubahan perilaku terhadap Laura. Tanyakan aja. Tapi Mas, kalau bilang Laura itu sebenarnya baik, Sangat baik. Sangat baik, saya tahu, saya kenal dari kecil, saya kenal. Menurut sayang sama mamanya lebih sayang lagi sama anaknya. Mereka itu saling sayang menyayangi. Saya tidak tahu ada apa. Jadi ini adalah sebuah cobaan manusia dalam setiap perjalanan hidupnya itu macam-macam. Ada dicoba dengan peristiwa seperti ini. Saya sebagai orang yang dekat seperti itu. Bang, abang sendiri melihat Nikita menjadi begitu kuat, abang juga saya lihat abang sedih bang dengan perkara yang abang pegang ini. Abang juga Saya bukan itu, setelah saya melihat kejadiannya geleng kepala ya. Tapi saya sebagai orang penegak hukum ini harus saya tegakkan. Tidak ada pandang bulu. Ini kibaran bendera perang sudah dikibarkan oleh Nikita. Tidak akan diturunkan bendera perang. Itu misalnya ya. Bang, tapi terima kasih Bang. Kodel tuh dapat undangan. Undangan mesra di hari Jumat. Jumat keramat. Jangan sampai nggak datang apalagi mangkir ya. Jangan bilang jadwal penuh. Kalaupun penuh kosongin. Ke salonnya nanti aja. Arisannya nanti aja. Latihan dancingnya nanti aja ya. Ingat jangan sampai nggak datang, jangan mangkir. Ya. Ingat tuh Jumat keramat. Nih, gue sih saranin aja. Kalau umpama lu ditanya sama penyidik, jangan lupa bilang, Pak, jangan adu ide, jangan adu gagasan, jangan adu otak gitu. Gue konten kreator, lu bilang gitu ntar ya. Kayak waktu press conference. Alright. Nanti pas disidik kira-kira adu ide, adu gagasan, adu otak gak ya sama penyidik? Kira-kira si Kodel lupa mandi gak ya waktu pas Jumat keramat? Kan dia konten kreator. Ancaman Nikita Mirzani itu tidak main-main ya. Jadi kita mengulang lagi yang pernah saya ungkapkan bahwa pada preskon yang menunjukkan, pengacaranya yang menunjukkan hasil USG itu jelas itu hal-hal yang blunder itu. Hal yang salah. Ya, justru itu menjerumuskan klien itu sendiri. Ya. Kenapa demikian? Dipikir pakai otak yang cerdas bahwa yang
apa namanya, yang datang ke rumah sakit untuk USG itu hanya orang dewasa, hanya orang yang memiliki pasangan. Pertanyaannya, apakah Loli ada izin dari Nikita Mirzani sebagai orang tua? Karena dia masih apa namanya, Nyai masih memiliki tanggung jawab terhadap Loli. Tidak ada kan? Nah, terus siapa? Baiklah, maka dapat kita simpulkan kasus dugaan pencabulan dan aborsi yang melibatkan Loli dan Fadel Bajideh semakin menarik perhatian publik. Salah satu nama yang sering disebut dalam kasus ini adalah saksi A yang ternyata adalah Anissa, anak dari seorang aktor senior yang sudah meraih 2 piala citra. Pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bahmid menginformasikan bahwa A merupakan saksi kunci dalam kasus ini. AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan juga menginformasikan bahwa A adalah anak dari aktor terkenal dan bersedia memberikan kesaksian mengenai hubungan rumit antara Loli dan Fadel Bajideh. Saksi adalah anak seorang aktor yang betul karena memang saksi mendengar karena memang bertengkar. Jadi memang keterangan dari saudari A kita butuhkan, kemudian dia memberikan jelas Nurma Dewi. Dalam video klarifikasi yang diunggah di kanal YouTube Inten Investigasi, Nurma Dewi menekankan bahwa penyidik telah mengumpulkan keterangan dari para saksi yang mengetahui kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Fahmi Bahmid menambahkan bahwa saksi A memiliki peran yang sangat penting. A adalah teman curhat dia yang dihubungi Loli pada jam 2 malam sambil menangis. Sangat dekat dan dia yang sangat tahu, ungkapnya. Fahmi Bahmid juga menekankan bahwa kesediaan saksi A untuk bersaksi dalam kasus dugaan pencabulan dan aborsi ini adalah suatu yang luar biasa. Saya anggap ini satu hal yang luar biasa karena dari sekian saksi, dialah saksi yang sebenarnya, dia yang berhubungan, dia yang ada di apartemen, bahkan dia bisa menceritakan semuanya, ujarnya. Fadel Bajideh dijadwalkan untuk dipanggil oleh polisi pada 27 September 2024 sebagai saksi terlapor. Surat panggilan telah dikirim dan diharapkan dia kooperatif dan menjalani proses hukum. Jadi surat pemanggilan kepada Fadel Bajideh sudah kita layangkan kemarin, kemudian untuk hari Jumat jam 2 WIB jelas Nurma Dewi pada hari yang sama. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.